Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kembali untuk membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi. Ini merupakan materi rangkuman dari keseluruhan materi yang sudah Anda pelajari, termasuk juga materi dari diskusi kelompok. Jadi materi terakhir ini akan saya bahas kembali mengenai rangkuman sejarah pemikiran ekonomi dalam dua versi, yaitu versi konvensional, kemudian yang kedua adalah versi dalam pemikiran ekonomi Islam. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai sejarah pemikiran ekonomi, pada dasarnya itu tidak terlepas dari kondisi yang terjadi pada periode sebelumnya. Atau dalam bahasa lain disebutkan, if you want to understand today, you have to start yesterday. Sama kalau kita mempelajari mengenai sejarah pemikiran ekonomi. Artinya, mempelajari dan memahami tokoh-tokoh pemikir ekonomi itu, maka akan tidak terlepas dari tiga kondisi. Kondisi masa lalu, kemudian kondisi saat ini, dan kondisi di masa depan. Kalau kita berbicara mengenai sejarah pemikiran ekonomi, maka tentu tidak terlepas dari family tree ekonomi. Jadi secara umum, seperti yang dikatakan oleh Samuelson dalam tulisannya, dia membuat sebuah pohon ilmu ekonomi. Paling tidak dari pohon ilmu ekonomi ini kita bisa memilah dua pola pemikiran besar. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam pengertian yang lebih umum, pemikiran maupun aliran-aliran pemikiran besar di sekitar ekonomi yang terjadi hingga sampai dengan saat ini, pada umumnya tidak terlepas dari dua tradisi pemikiran atau dua paradigma, yaitu satu berasal dari pemikiran Adam Smith dan membentuk aliran utama ekonomi atau mainstream economics, dan yang lain berinduk pada teori sosialisme ilmiah yang dikembangkan oleh Karl Marx. Dari dua pengetahuan ini timbul kesan bahwa baik Smith maupun Karl Marx dianggap sebagai arsitek tunggal dari masing-masing sistem pemikiran itu. Juga timbul kesan bahwa pemikiran mereka itu bersifat orisinal, dalam arti sama sekali baru ketika dilahirkan. Seolah-olah tidak ada orang lain sebelumnya yang ikut menyumbangkan terbentuknya paradigma yang dikembangkan oleh dua tokoh ini. Pembongkaran mitos itu menurut saya akan menolong kita dalam memahami gagasan dan pendekatan yang ditempuh para pemikir ekonomi untuk melihat mengenai pergumulan ekonomi di masa depan, termasuk juga menyelesaikan mengenai masalah sistem ekonomi yang dianut di berbagai macam negara. Kalau kita melihat mainstream ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith sebagai salah seorang bapak ekonomi yang dianggap melahirkan ilmu ekonomi dengan buku monumentalnya yaitu The Wealth of Nations pada tahun 1776, dari satu sudut pandangan ternyata tidak bisa dikatakan orisinal. Ya. Smith sebenarnya hanyalah merakit dan meramu berbagai pikiran guru dan pendahulu-pendahulunya. Salah satu konsep yang paling fundamental misalnya teori yang mendasari seluruh logika maupun etika mekanisme pasar bebas, yaitu tentang kepentingan diri sendiri, self-interest. Kepentingan diri sendiri sebenarnya oleh Smith ini diambil dari pendapat Hume dan Mandeville. Karena menurut dua orang ini,
motif seseorang untuk bekerja bagi kepentingan orang lain atau altruisme yang menimbulkan kebaikan masyarakat atau kebaikan umum, melainkan motif untuk mengejar kepentingan sendiri. Oleh sebab itu, maka setiap orang, menurut Smith, perlu diberikan kebebasan untuk mengejar kepentingannya sendiri-sendiri. Karena justru dengan begitu, kepentingan umum bisa dicapai. Dengan perkataan lain, akan terjadi keseimbangan di antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, harmony of interest, sebagai ketentuan berlakunya hukum alam. Orisinalitas pemikiran Smith adalah menjadikan konsep yang diambilnya dari teori ilmu fisika Newton tentang mekanisme alam yang bekerja sendiri itu sebagian dasar teori ekonominya tentang mekanisme pasar bebas. Kemudian orisinalitasnya yang lain adalah menggabungkan berbagai konsep menjadi kesatuan pemikiran yang utuh. Setidak-tidaknya orang lain bisa mengkonstruksikannya menjadi sebuah pemikiran yang terpadu, yaitu sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi liberal, laissez-faire, di mana gagasan tentang perdagangan internasional yang bebas umpamanya seperti yang dikembangkan oleh Smith itu sebenarnya sudah terlebih dahulu dikemukakan oleh aliran merkantilisme. Satu di antaranya adalah Thomas More. Demikian pula teorinya mengenai produktivitas yang dicapai melalui pembagian kerja, division of labor. Setidak-tidaknya ada beberapa pendahulunya yang membahas mengenai teori division of labor. Misalnya Petty, De Everman, Gentilen, yang telah berbicara mengenai pembagian kerja dalam masyarakat. Sedangkan pembagian kerja dalam pabrik seperti yang dikembangkan oleh Smith sebenarnya pernah dibahas oleh Ludwig Karl. Lembaga hak milik yang berkaitan erat dengan sistem ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Smith itu berasal dari gagasan John Locke. Sedangkan tentang distribusi pendapatan, kaum wisokrat dari Prancis telah lama memperbincangkannya, seperti halnya yang disampaikan oleh Smith. Ide utama Smith itu sebenarnya adalah tentang bagaimana mencapai kemakmuran bangsa. Tetapi konsep tentang kekayaan suatu bangsa, wealth of nation ini, adalah gagasan pokok kaum merkantilisme. Kalau kita lihat lebih mendalam lagi, Adam Smith bukan hanya merakit gagasan-gagasan dari berbagai pemikir yang terdahulu. Smith hanyalah merumuskan gejala-gejala yang sebenarnya sudah berlangsung lama. Misalnya, apa yang disebut dengan pasar atau ekonomi pasar. Sudah sedemikian kentara gejalanya di Inggris dan seluruh Eropa pada masa revolusi industri. Lembaga pasar yang terdiri dari dua komponen, yaitu pertama, adanya banyak produsen, yaitu orang-orang yang menghasilkan barang untuk pasar, dan kedua, pertemuan antara pembeli dan penjual untuk mempertukarkan barang-barang dengan perantaran uang, telah menjadi gejala umum di Eropa, bahkan di berbagai bagian dunia sejak abad ke-15, yang oleh sejarawan Prancis dan yang lainnya diperkirakan sebagai saat lahirnya sejenis kapitalisme, yaitu kapitalisme merkantilisme pada abad ke-15. Pembagian kerja di pabrik juga sudah ada karena pada abad ke-18 itu di Inggris sendiri telah lahir pabrik-pabrik berskala besar. Pembagian kerja di pabrik yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 itu dalam skala produksi yang besar. Apa yang dilakukan oleh Smith adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang ilmuwan empiris. Smith sebenarnya mengabstraksikan gejala yang ia lihat menjadi sebuah konstruksi pemikiran atau yang biasa kita sebut dengan teori. Sekalipun ia tidak sendirian dalam melakukan cara membangun pengetahuan itu, namun metode yang dipakai Smith
membedakan dirinya dari para filosof sosial dalam memikirkan masalah-masalah ekonomi. Itulah yang memperkuat alasan mengapa kelahiran ilmu ekonomi itu disahkan dengan terbitnya buku Smith, yaitu The Wealth of Nations. Kemudian argumen yang lain yang disampaikan oleh Karl Marx. Argumen Karl Marx ini dianggap sebagai pemula paradigma tandingan sistem pemikiran ekonomi liberal. Marx pertama-tama berutang pada Hegel dan Darwin sebenarnya. Marx pertama-tama berhubungan dengan teori Hegel dan Darwin, sekalipun ia disebut sebagai menjungkir balikkan teori Hegel dan melahirkan preposisi baru bahwa bukan kesadaran yang membentuk keadaan, melainkan sebaliknya. Keadaanlah yang membentuk kesadaran, tetapi tak urung Marx sebenarnya memperoleh ide itu dari Hegel juga. Metode materialisme historis yang diperoleh Marx dengan menggabungkan metode dialektikal Hegel, pandangan filsafat materialisme Feuerbach, dan teori evolusi Darwin. Teori yang paling fundamental mengenai nilai lebih dari Karl Marx, atau yang kita kenal dengan surplus value, berasal dari teori nilai kerja, labor theory of value. Sehingga dalam pohon keluarga pemikir ekonomi yang dibuat oleh Samuelson di depan yang sudah Anda lihat tadi, diturunkan dari percabangan pemikiran David Ricardo yang hidup pada tahun 72 sampai tahun 1823. Dan tentu saja Marx bukanlah pemula gagasan sosialisme. Gagasan sosialisme yang dikembangkan dari Marx itu sebenarnya berasal dari pemikiran orang-orang yang disebut sebagai penganut sosialisme utopia. Khususnya yaitu apa yang disampaikan oleh Robert Owen. Hampir semua pemikiran Marx sebenarnya tumbuh dari kritik-kritiknya terhadap pemikiran-pemikiran terdahulu. Bahkan, kalau boleh kita memberikan sebuah catatan, Marx ini belum menyebut istilah kapitalisme hingga tahun 1870. Sebelum itu, Marx hanya mempergunakan kata kapitalis sebagai julukan pejoratif terhadap pengusaha atau seorang borjuis dan memberikan predikat dengan kata sifat kapitalistik untuk perbuatan tertentu. Istilah itu menurut Braudel mula-mula dipergunakan oleh Louis Blanc pada tahun 1850 dalam polemiknya dengan beberapa tokoh pemikir. Oleh Blanc, kapitalisme ini didefinisikan sebagai gejala pencaplokan modal oleh kelompok orang dengan menyisihkan yang lain. Tetapi Marx sendiri mengambil istilah itu dalam kritiknya terhadap Proudhon yang pada tahun 1867 merumuskan pengertiannya sebagai rezim ekonomi dan sosial, dalam mana kapital sebagai sumber pendapatan pada umumnya bukan dimiliki oleh mereka yang menjadikannya berfungsi melalui kerja jasmaninya. Penggunaan istilah kapitalisme sebagai lawan paham sosialisme dalam konotasi yang netral mula-mula dilakukan oleh Werner Sombart pada tahun 1902. Dalam pembahasan Sombart, kapitalisme dan sosialisme dipahami sebagai dua ideologi ekonomi yang bertentangan dan saling bersaing. Kalau kita telaah lebih lanjut, para pemikir ekonomi yang kita sebutkan sebelumnya, terlepas dari latar belakang mereka masing-masing, sebenarnya mereka adalah para cendekiawan yang memiliki pandangan moral dan politik. Mereka mengeluarkan pandangan-pandangan itu dalam rangka menanggapi masalah yang mereka hadapi
dan dihadapi oleh masyarakat dan bangsa mereka masing-masing, seperti yang mereka rasakan. Oleh sebab itu, posisi negara dan bangsa mereka masing-masing ikut mempengaruhi pandangan mereka. Demikian pula latar belakang pekerjaan dan kedudukan mereka dalam masyarakat dan situasi politik tentu akan mempengaruhi pandangan mereka. Pemikiran tentang ekonomi liberal yang paling menonjol berkembang di Inggris, dilatar belakangi oleh kedudukan Inggris sendiri sebagai negara dagang dan kemajuan yang telah dicapai di bidang industri. Inggris pada saat itu, pada awal revolusi industri, butuh untuk menjual barang-barang produk industrinya yang sudah beraneka macam dan berjumlah besar itu melebihi batas-batas teritorial negaranya. Oleh sebab itu, timbul reaksi pemikiran yang melawan perdagangan bebas kala itu, dengan maksud melindungi industri dalam negeri sebagaimana yang timbul di negara pesaing Inggris yaitu Jerman. Kepentingan ini kemudian diperkuat oleh teori ekonomi yang dikenal dengan mazhab historis yang dikembangkan oleh Bruno Hildebrand, Friedrich List, dan Karl Popper. Kalau kita lihat lebih lanjut, pola pemikiran para pemuka mazhab klasik sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan yang melatar belakangi pemikiran mereka. Misalnya, teori dari David Ricardo tentang upah kerja dan hukum penurunan hasil, Law of Diminishing Return, dari produksi pertanian umpamanya, tidak bisa dilepaskan dari posisi Ricardo sebagai seorang borjuis, karena dia merupakan pemilik tanah pada saat itu. Pemihakannya terhadap golongan pengusaha dan serangannya terhadap kaum feodal diperkuat dengan teori yang menyuarakan kepentingan kaum industrialis pada waktu itu. Ricardo sebagai anggota parlemen, kemudian ia berkampanye untuk menghapuskan undang-undang impor gandum yang merugikan kaum tani atau lebih tepat para pemilik tanah itu. Karena itulah satu-satunya jalan untuk menekan upah agar tetap rendah. Penghasilan buruh yang rendah pada saat itu masih mencukupi untuk bisa membeli bahan pangan dari gandum impor, apalagi harganya cukup murah. Demikian juga dengan teori keuntungan comparative advantage. Walaupun cukup logis dan sejalan dengan hukum pasar, tetapi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara Inggris yang ingin menjual hasil industrinya dan membeli hasil pertanian, khususnya bahan pangan yang lebih murah dari luar negeri. Demikian juga dengan tokoh mazhab klasik lainnya, misalnya Thomas Robert Malthus, yang juga dianggap mencerminkan pandangan politik golongan konservatif yang berkuasa di Inggris pada waktu itu, yang sangat khawatir dengan dampak revolusi sosial yang bergolak di Eropa kontinental. Teori Malthus tentang perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi yang mengikuti pola pelipatan deret ukur daripada pertumbuhan pangan yang hanya bertambah mengikuti deret hitung juga cukup logis dan berguna sebagai dasar kebijaksanaan ekonomi. Tetapi rekomendasinya agar tidak meningkatkan upah buruh karena dianggap akan merangsang pertumbuhan penduduk sangat nampak kaitannya dengan kepentingan para pengusaha. Demikian pula pandangannya bahwa kemiskinan tidak disebabkan oleh struktur masyarakat, distribusi pendapatan, atau sistem kelembagaan dalam masyarakat, melainkan adanya kesalahan masyarakat itu sendiri karena tidak mampu mengendalikan kelahiran. Nampak berkaitan dengan kepentingan golongan konservatif yang tidak menghendaki perubahan-perubahan sosial, seperti yang pada waktu itu sedang melanda di daratan Eropa. Sesungguhnya begitu, teori Malthus
kalau ditelaah lebih mendalam sebenarnya mengandung logika yang tinggi. Demikian juga dengan para pemuka mazhab klasik lainnya seperti Smith, Ricardo, dan Malthus. Semuanya mendasarkan teori-teori mereka pada teori hukum alam. Sebagaimana yang disebutkan oleh pemikir sebelumnya, misalnya Hobbes, Locke, Rousseau, dan Hegel, yang mendasarkan teori mereka tentang masyarakat sipil, civil society, dan negara state lewat konsep perjanjian masyarakat, social contract. Jadi ini sebagai sebuah perbandingan antara pandangan yang dikemukakan oleh mazhab klasik dengan pemikir-pemikir politik sosial yang lainnya. Seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau, termasuk juga Hegel, yang kesemuanya percaya bahwa masyarakat itu sebenarnya memiliki tatanan yang teratur dan konsisten, sebagaimana halnya alam. Sehingga ilmu-ilmu sosial pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh penemuan yang melahirkan suatu revolusi ilmu pengetahuan di bidang ilmu alam atau ilmu fisika, matematis, seperti yang ditemukan oleh Isaac Newton. Ya, di bidang politik misalnya, pengaruh dari penemuan Isaac Newton itu melahirkan konsep yang disebut state of nature, hukum alamiah atau kodrat alam yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, penemuan Isaac Newton itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap teori tentang tangan gaib, the invisible hand, yang mengasumsikan adanya suatu mekanisme yang bekerja dan mengatur dirinya sendiri, yang teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Tangan gaib yang berlaku dalam pasar sebenarnya adalah metafor dari alam fisik yang memiliki hukum-hukumnya sendiri yang teratur dan pasti. Jadi kalau kita lihat, kedua ini berkembang menjadi model utopia yang menjadi dasar analisa ilmiah dalam ilmu-ilmu sosial. Metafor itu agaknya memberikan legitimasi terhadap keilmian atau derajat ilmiah teori-teori sosial. Ya, inilah pandangan sekilas tentang dua tokoh besar dalam pemikiran ekonomi. Yang intinya sebenarnya kalau kita lihat bahwa faktor subjektivitas dari pemikiran tersebut, termasuk juga latar belakang objektif dalam masyarakat yang berkembang pada saat itu, sangat mempengaruhi pendapat seseorang. Termasuk juga kepentingan negara, bangsa, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat ikut bermain dalam membentuk sebuah teori. Ini yang terkait dengan pemikiran besar yang dikembangkan oleh dua tokoh pemikir ekonomi, yaitu Adam Smith dengan penerusnya dan Karl Marx dengan teori sosialismenya. Nah, kemudian kita akan masuk pada pemikiran ekonomi Islam, ya, secara teori, di mana kita bisa meletakkan pemikiran ekonomi Islam dalam konteks perkembangan cara pemikiran ekonomi yang kita anggap sifatnya konvensional. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai konteks ekonomi Islam, sebenarnya tidak terlepas dari keberadaan kehidupan manusia di permukaan bumi ini, di mana hasrat untuk hidup secara kooperatif di antara manusia itu telah dirasakan dan telah diakui menjadi faktor esensial agar dapat survive dalam kehidupan mereka. Seluruh anggota manusia itu sebenarnya bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan naturalistik dalam kehidupan individu dan sosial di antara manusia itu telah melahirkan
sebuah proses evolusi gradual dalam pembentukan sistem pertukaran barang dan pelayanan. Dengan demikian, berkembangnya peradaban manusia dari zaman ke zaman, sistem pertukaran ini berevolusi dari aktivitas yang sederhana kepada aktivitas ekonomi yang modern. Bisnis atau berusaha sebagai bagian dari aktivitas ekonomi selalu memegang peranan vital dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Sehingga kepentingan ekonomi akan mempengaruhi tingkah laku bagi semua tingkat individu, baik dalam kerangka sosial, regional, nasional, maupun internasional. Dalam konteks seperti ini, umat Islam telah lama terlibat dalam aktivitas ekonomi, yaitu sejak 15 abad yang silam. Fenomena tersebut bukanlah suatu hal yang aneh, karena Islam sebenarnya menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan berusaha, atau yang kita kenal dengan istilah bisnis. Untuk apa kegiatan berusaha itu? Untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi pun, Rasulullah SAW terlibat dalam kegiatan bisnis selaku pedagang, baik ketika beliau masih muda, termasuk juga ketika Rasulullah SAW mendampingi kegiatan bisnis yang dilakukan bersama oleh istrinya, Khadijah. Kalau kita lihat Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sebenarnya bukan hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna atau komprehensif dan universal bagi seluruh umat manusia. Al-Quran sebenarnya mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi yang ada di dalam berbagai ayat di Al-Quran itu dilengkapi dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW melalui berbagai bentuk hadis dan diterangkan lebih rinci oleh para fuqaha pada saat kejayaan dinul Islamiyah baik dalam bentuk al-ijma' maupun al-qiyas. Namun demikian, kalau kita lihat dalam sejarah perkembangannya, sejak abad ke-15 hingga abad ke-20 Masehi ini, kontribusi pemikiran Islam dalam ekonomi seakan-akan hilang di telan peradaban dunia, sehingga tidak ditemukan buku-buku sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebenarnya ini merupakan sebuah ironi. Kenapa merupakan ironi? Kalau kita melihat ke belakang, misalnya tokoh classical economic Adam Smith yang kita kenal sebagai bapak ilmu ekonomi dalam bukunya The Wealth of Nations yang terbit pada tahun 1766 menjelaskan bahwa perekonomian yang dianggap maju yang digambarkan oleh Smith ketika itu adalah perekonomian yang ada di belahan negara timur, dalam hal ini adalah peradaban Arab yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan para Khalifah Ur-Rasyidin. Dalam buku The Wealth of Nations, Smith menyebutnya sebagai Muhammad and his immediate successor. Muhammad and his immediate successor. Jadi ini lebih ironis lagi jika kita simak ternyata ada yang membandingkan bahwa judul buku Adam Smith The Wealth of Nations itu sebenarnya merupakan sebuah kitab saduran dari buku yang dikarang oleh pemikir ekonomi Islam pada generasi pertama, yaitu Imam Abu Ubaid dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu Al-Amwal. Ironi lain juga pada penulis ekonomi modern, ya ketika Samuelson misalnya
menulis mengenai buku teks economics menyebutkan bahwa asal-muasal ilmu ekonomi itu sebenarnya berasal dari Bible. Tetapi tidak satupun ekonom atau pakar ekonomi yang bereaksi. Sementara itu ilmuwan Islam mengangkat kembali ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi Islam dengan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan utama. Sehingga sebagian besar ekonom termasuk ekonom Muslim kemudian spontan bereaksi menentang keberadaan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran syariah Islam tersebut. Ada seorang ilmuwan barat yang dalam sebuah karyanya menyatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya menggunakan terminologi bisnis sedemikian ekstensif seperti yang dikemukakan oleh Turri. Ia menemukan ada kurang lebih 20 macam terminologi bisnis dalam Al-Quran serta diulang sebanyak 370 kali dalam berbagai ayat. Ini seperti yang disampaikan dalam karya Mustad Ahmad tahun 1995. Penggunaan terminologi bisnis atau ekonomis demikian banyak menunjukkan bahwa manifestasi adanya spirit bersifat komersial dalam Al-Quran. Jika kita simak secara lebih seksama lagi, ilmu ekonomi itu sebenarnya merupakan warisan peradaban manusia yang dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan bertingkat, di mana setiap kaum telah memberikan kontribusi pada zamannya dalam mendirikan bangunan tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengembangkan pemikiran ekonomi Islam, para ulama yang merupakan guru kaum muslimin tidak menolak sebenarnya pemikiran para filosof dan ilmuwan non-muslim asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Para ulama dan pakar ekonomi Islam saat ini juga berusaha mengembangkan ekonomi Islam sesuai dengan dalil naqli dan dalil akli, meskipun pengaruh pemikiran ekonomi barat masih terasa. Kegiatan sosial ekonomi atau yang kita kenal dengan istilah muamalah dalam Islam mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, serta tidak membedakan antara muslim dan non-muslim. Ini seperti yang tersirat dalam ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Ali mengatakan bahwa dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita, dan hak mereka, dalam ini adalah komunitas non-muslim, hak mereka adalah hak kita. Artinya dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, serta dilengkapi dengan Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ya. Sistem perekonomian Islam saat ini dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah itu mempunyai beberapa tujuan. Ya, yang pertama adalah kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Nah, dasar pemikiran kesejahteraan ekonomi itu nanti bisa kita lihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 168, Surat Al-Maidah ayat 87-88, Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi syariah ini mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Maidah ayat 8, surat Asy-Syu'ara ayat 183.
Kemudian tujuan yang ketiga dalam sistem ekonomi syariah itu adalah mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 165, surat An-Nahl ayat 71, dan surat Az-Zukhruf ayat 32. Kemudian tujuan sistem ekonomi syariah yang keempat adalah menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang ada dalam surat Al-Luqman ayat 22 dan surat Ar-Ra'd ayat 36. Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep kepada amar ma'ruf nahi mungkar, yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Dalam konteks yang lain, ekonomi syariah ini dapat dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama yaitu ekonomi ketuhanan, kemudian yang kedua ekonomi akhlak, yang ketiga ekonomi kemanusiaan, dan yang keempat ekonomi keseimbangan. Ekonomi ketuhanan ini mengandung arti bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintahnya, yaitu beribadah. Dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan atau syariah dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang kedua ekonomi akhlak. Ekonomi akhlak ini mengandung arti bahwa kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian, seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mengendalikan atau tanpa memperdulikan orang lain. Kemudian yang ketiga, ekonomi kemanusiaan. Mengandung arti bahwa Allah memberikan predikat khalifah hanya kepada manusia. Karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai khalifah, manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi. Kemudian sudut pandang ekonomi syariah yang keempat adalah ekonomi keseimbangan. Artinya, pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalistis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam hal kehidupan. Namun, penganut ajaran Islam sendiri seringkali tidak menyadari hal itu. Ini terjadi karena banyak umat Islam yang masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tahu berabad-abad kita ini dijajah oleh bangsa Barat, dan itu juga berarti bahwa pandangan dari Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pada saat itu. Dan secara tidak langsung seringkali masyarakat kita menganggap bahwa Barat itu menjadi lebih bagus, Barat itu menjadi lebih hebat daripada masyarakat itu sendiri. Nah, padahal tanpa disadari, ternyata di dunia Barat pun telah banyak negara yang mendalami sistem perekonomian
dengan menggunakan basis syariah. Ya. Artinya apa? Satu sisi kita menganggap Barat itu menjadi hal yang terbaik, ya, karena kita banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dalam konteks ekonomi Barat, tapi di sisi lain perkembangan yang terjadi di dunia Barat sekarang mereka juga mulai mengambil konteks ekonomi atau sebuah sistem ekonomi yang berbasiskan pada syariah. Dan ini saya kira merupakan sebuah tantangan besar bagi kita yang hidup dalam masyarakat yang sebenarnya mempunyai dimensi dan pandangan yang berbeda dengan masyarakat yang ada di negara Barat yang sering kita anggap sebagai tempat berkembangnya pemikiran dan perkembangan pengetahuan. Dalam hal ini adalah perkembangan pemikiran ekonomi. Ya. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Kemudian untuk pertemuan yang berikutnya, nanti akan saya lanjutkan lagi untuk membahas mengenai tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam yang mencapai puncak kejayaannya, terutama pada fase pemikiran kedua dalam sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Nanti akan kita sambung lagi pada sesi-sesi yang kedua yang terkait dengan tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam yang kita anggap sangat monumental. Salah satu di antaranya adalah tokoh pemikir ekonomi Islam yaitu Ibnu Khaldun. Nanti kita bahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Tetapi sebagai sebuah pengantar, ya, ini satu paragraf saja kami sampaikan bahwa di antara pemikir-pemikir masa lampu yang mengkaji ekonomi Islam, salah satu di antaranya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini dianggap merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol dalam pemikiran ekonomi Islam. Ya, bahkan dalam konteks intelektual, Ibnu Khaldun ini dianggap sebagai raksasa intelektual yang paling terkemuka di dunia pada saat itu. Ibnu Khaldun bukan hanya dianggap sebagai bapak sosiologi, tetapi dia juga dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Karena banyak teori ekonominya yang sebenarnya jauh mendahului apa yang digagas oleh Adam Smith dan Ricardo sebagai salah satu tokoh mainstream ekonomi. Artinya, pemikiran Ibnu Khaldun itu lebih berkembang lebih dahulu daripada pemikir Barat modern yang berkembang saat itu. Ya, ini sebagai sebuah catatan awal. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan membahasnya pada sesi berikutnya. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.